Ya, perkenalkan nama saya Latifatul Rifdul Azizah, NIM 18053047. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Nah, dalam video ini adalah salah satu bentuk penugasan dalam mata kuliah pengauditan 1. Jadi pokok pembahasannya adalah etika profesi. Jadi yang pertama, apa itu etika? Etika atau ethics adalah serangkaian prinsip atau nilai moral. Contohnya seperti undang-undang atau peraturan. Etika juga berarti perekat dalam anggota masyarakat. Sedangkan perilaku tidak etis diartikan sebagai tindakan yang berbeda dengan apa yang mereka anggap tepat dilakukan dalam situasi tertentu. Jadi etika atau ethics secara garis besar dapat didefinisikan sebagai perangkat prinsip atau nilai moral. Prinsip dan nilai moral seseorang serta kepentingan relatif prinsip tersebut bagi mereka dapat berbeda dengan orang-orang lainnya. Lalu dilema etika adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana dia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang kurang tepat. Contohnya seperti auditor akan memilih untuk tetap memberikan pendapat sesuai penemuannya walaupun terancam digantikan dengan auditor lain atau baru, atau tetap mempertahankan pendapatnya yang tadi itu. Lalu ada merasionalkan perilaku tidak etis. Ada alternatif untuk menyelesaikan dilema etika ini. Namun seringkali mengakibatkan tindakan tidak etis. Alasannya bahwa setiap orang melakukannya. Itu contohnya aja saat kita ujian. Jika sah menurut hukum, hal itu etis. Nah, contohnya argumen bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku etis, tergantung pada kesempurnaan hukum tersebut. Kemungkinan penemuan dan ada konsekuensinya. Filosofis tergantung pada evaluasi atas kemungkinan bahwa orang lain akan menemukan perilaku tersebut. Lalu ada menyelesaikan dilema etika. Itu ada 6 langkah pendekatan untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama yaitu memperoleh fakta yang relevan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut. Yang ketiga, menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruhi. Yang keempat yaitu mengidentifikasi berbagai alternatif yang bersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Yang kelima yaitu mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi pada saat alternatif itu sendiri yang tadi di atas. Yang keenam yaitu memutuskan tindakan yang tepat. Lalu ada kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi. Profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lain. Profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak
lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab dirinya sendiri maupun ketentuan umum dan peraturan masyarakat. Auditor lebih profesional, mempunyai tanggung jawab, yaitu untuk masyarakat, yang kedua untuk klien, dan yang ketiga untuk rekan seprofesi. Alasan mengharapkan tingkat perilaku yang profesional yang lebih tinggi muncul karena kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan profesi tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Lalu ada kode perilaku profesional, yaitu ada kode etik. Kode etik ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu ada prinsip. Menyediakan standar perilaku yang ideal. Itu ada 6 prinsip etis. Yang pertama itu tanggung jawab. Artinya harus melakukan pertimbangan profesional dalam moral dalam setiap penugasannya. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Artinya melayani kepentingan publik. Yang ketiga integritas, yaitu mempertahankan dan memperluaskan kepercayaan publik. Yang keempat yaitu objektivitas dan independensi. Artinya independensi dalam fakta dan penampilan. Yang kelima yaitu keseksamaan, yaitu memperhatikan standar teknik dan etis profesi atau ruang lingkup dan sifat jasa. Yang terakhir yaitu peraturan perilaku, standar minimum dari perilaku etis yang dinyatakan sebagai peraturan spesifik interpretasi atas peraturan perilaku. Interpretasi atas peraturan perilaku oleh Divisi Etika Profesional adalah AICPA, Kaidah Etika Penjelasan yang diterbitkan dan jawaban atas pertanyaan tentang peraturan perilaku yang diserahkan pada AICPA oleh para praktisi dan pihak lain yang berkepentingan dengan persyaratan etis independensi dalam audit. Berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Independensi dalam fakta, independensi in fact atau bahasa Inggrisnya, ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.